Mengenal pahlawan nasional Indonesia, Muhammad Natsir. Muhammad Natsir adalah seorang ulama, politikus, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan pendiri sekaligus pemimpin Partai Politik Masyumi dan tokoh Islam terkemuka Indonesia. Di dalam negeri, ia pernah menjabat sebagai Menteri dan Perdana Menteri Indonesia. Sedangkan di kancah internasional, ia pernah menjabat sebagai Presiden Liga Muslim Dunia dan Ketua Dewan Masjid Sedunia. Muhammad Natsir dilahirkan di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada tanggal 17 Juli 1908 dari pasangan Muhammad Idris Sutansari Pado dan Hadijah. Pada masa kecilnya, Natsir sekeluarga hidup di rumah Sultan Rajo Ameh, seorang saudagar kopi yang terkenal di sana. Oleh pemiliknya, rumah itu dibelah menjadi dua bagian. Pemilik rumah beserta keluarga tinggal di bagian kiri, dan Muhammad Idris Sutansari Pado tinggal di sebelah kanannya. Natsir mulai mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat Maninjau selama 2 tahun hingga kelas 2. Kemudian ia pindah ke His Adabiyah di Padang. Setelah beberapa bulan, ia pindah lagi ke Solok dan dititipkan di rumah saudagar yang bernama Haji Musa. Selain belajar di His di Solok pada siang hari, ia juga belajar ilmu agama Islam di Madrasah Diniyah pada malam hari. 3 tahun kemudian, ia kembali pindah ke His di Padang bersama kakaknya. Pada tahun 1923, ia melanjutkan pendidikannya di Mulo, lalu ikut bergabung dengan perhimpunan-perhimpunan pemuda seperti Pandu Nasional Islamik dan Jong Islamitan Bon. Setelah lulus dari Mulo, ia pindah ke Bandung untuk belajar di AMS hingga tamat pada tahun 1930. Dari tahun 1928 sampai 1932, ia menjadi ketua Jong Islamitan Bon Bandung. Ia juga menjadi pengajar setelah memperoleh pelatihan guru selama 2 tahun di perguruan tinggi. Ia yang telah mendapatkan pendidikan Islam di Sumatera Barat sebelumnya juga memperdalam ilmu agamanya di Bandung, termasuk dalam bidang tafsir Al-Quran, hukum Islam, dan dialektika. Kemudian pada tahun 1932, Natsir berguru kepada Ahmad Hasan, yang kelak menjadi tokoh organisasi Persatuan Islam. Pada 20 Oktober 1934, Natsir menikah dengan Nur Nahar di Bandung, di mana dari pernikahan ini Natsir dikaruniai 6 orang anak. Natsir juga diketahui menguasai berbagai bahasa seperti bahasa Inggris, bahasa Belanda, Perancis, Jerman, Arab, dan Esperanto. Natsir juga memiliki kesamaan hobi dan memiliki kedekatan dengan Does Dekker, yakni bermain musik. Natsir suka bermain biola dan Dekker suka bermain gitar. Muhammad Natsir juga sering berbicara dalam bahasa Belanda dengan Dekker dan sering membicarakan musik klasik Ludwig dan tulisan karya Boris, novelis kenamaan Rusia pada saat itu. Kedekatannya dengan Dekker menyebabkan Dekker mau masuk Masyumi. Ide-ide Natsir dengan Dekker tentang perjuangan, demokrasi, dan keadilan dinilai sehaluan dengan Natsir. Natsir banyak bergaul dengan pemikir-pemikir Islam seperti Agus Salim. Selama pertengahan tahun 1930-an, ia dan Salim terus bertukar pikiran
tentang hubungan Islam dan negara dalam pemerintahan Indonesia di masa depan yang dipimpin oleh Soekarno. Pada tahun 1938, ia bergabung dengan Partai Islam Indonesia dan diangkat sebagai pimpinan untuk cabang Bandung dari tahun 1940 sampai 1942. Ia juga bekerja sebagai Kepala Biro Pendidikan Bandung sampai tahun 1945. Selama masa pendudukan Jepang, ia bergabung dengan Majelis Islam A'la Indonesia, yang kemudian berubah nama menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASUMI, yang diangkat sebagai salah satu ketua dari tahun 1945 hingga dibubarkannya MASUMI dan Partai Sosialis Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ia menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Sebelum menjadi Perdana Menteri, ia menjabat sebagai Menteri Penerangan. Pada tanggal 3 April 1950, ia mengajukan mosi integral Natsir dalam sidang pleno parlemen. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia yang mendorong semua pihak untuk berjuang dengan tertib, merasa terbantu dengan adanya mosi ini. Mosi ini memulihkan keutuhan bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebelumnya berbentuk serikat, sehingga ia diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1950. Namun ia mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 26 April 1951 karena perselisihan paham dengan Soekarno. Soekarno yang menganut paham nasionalisme mengkritik Islam sebagai ideologi seraya memuji sekularisasi yang dilakukan Mustafa Kemal Atatürk di Kesultanan Utsmaniyah. Sedangkan Natsir menyayangkan hancurnya Kesultanan Utsmaniyah dengan menunjukkan akibat-akibat negatif sekularisasi. Natsir juga mengkritik Soekarno bahwa ia kurang memperhatikan kesejahteraan di luar Pulau Jawa. Menurut Hatta, sebelum pengunduran diri Natsir, Soekarno selaku presiden sekaligus Ketua Partai Nasionalis Indonesia atau PNI terus mendesak Manai Sopiaan serta para menteri dan anggota parlemen dari PNI untuk menjatuhkan kabinet Natsir dan tidak mendukung kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh Natsir dan Hatta. Selama era demokrasi terpimpin di Indonesia, Natsir terlibat dalam pertentangan terhadap pemerintah yang semakin otoriter dan bergabung dengan pemerintah revolusioner Republik Indonesia setelah meninggalkan Pulau Jawa. PRRI yang menuntut adanya ekonomi daerah yang lebih luas disalahartikan oleh Soekarno sebagai pemberontakan. Akibatnya, Natsir ditangkap dan dipenjarakan di Malang dari tahun 1962 sampai 1954 dan dibebaskan pada masa Orde Baru pada tanggal 26 Juli 1966. Setelah dibebaskan dari penjara, Natsir kembali terlibat dalam organisasi-organisasi Islam seperti Majelis Ta'asisi Rabitah Alam Islami dan Majelis Ala Al-Alami Lil Masjid yang berpusat di Mekah, Pusat Studi Islam Oxford di Inggris, dan Liga Islam Sedunia di Karachi, Pakistan. Di era Orde Baru, ia membentuk Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Ia juga mengkritisi kebijakan pemerintah seperti ketika ia menandatangani petisi 50
pada 5 Mei 1980 yang menyebabkan ia dilarang pergi ke luar negeri. Pada masa-masa awal Orde Baru ini, ia berjasa mengirim nota kepada Tuanku Abdul Rahman dalam rangka mencairkan hubungan dengan Malaysia. Selain itu pula, dialah yang mengontak pemerintah Kuwait agar menanam modal di Indonesia dan meyakinkan pemerintah Jepang tentang kesungguhan Orde Baru dalam membangun ekonomi. Soeharto menganggap orang yang mengkritik dirinya sebagai penentang Pancasila. Natsir ikut menandatangani petisi tersebut bersama dengan Jenderal Hugeng, Letjen Ali Sadikin, Sanusi Harjadinata, SK Trimurti, dan lain-lain. Akibatnya, ia dilarang pergi ke luar negeri dan banyak seminar yang tidak bisa ia ikuti. Natsir menolak kecurigaan Soeharto terhadap partai-partai, terutama partai Islam, dan mengkritik operasi khusus yang berada di bawah pimpinan langsung Soeharto. Padahal, Badan Intel inilah yang meminta Natsir dalam memulai hubungan dengan Malaysia dan Timur Tengah setelah naiknya Soeharto. Pemerintah Indonesia saat itu, baik yang dipimpin oleh Soekarno maupun Soeharto, sama-sama menuding Muhammad Natsir sebagai pemberontak dan pembangkang. Bahkan, tudingan tersebut membuatnya dipenjarakan. Sedangkan oleh negara-negara lain, Natsir sangat dihormati dan dihargai, hingga banyak penghargaan yang dianugerahkan kepadanya. Dunia Islam mengakui Muhammad Natsir sebagai pahlawan yang melintasi batas bangsa dan negara. Bruce Loren menyebutkan bahwa Natsir merupakan politisi yang paling menonjol mendukung pembaharuan Islam. Pada tahun 1957, ia menerima bintang Nikan Istikhar atau Grand Gordon dari Raja Tunisia, Lamin Bey, atas jasanya membantu perjuangan kemerdekaan rakyat Afrika Utara. Penghargaan internasional lainnya yaitu Zaizatul Malik Faisal Al-Alamiyah pada tahun 1980 dan penghargaan dari beberapa ulama dan pemikir terkenal seperti Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi dan Abul A'la Maududi. Pada tahun 1980, Natsir dianugerahi penghargaan Faisal Award dari Raja Fahad Arab Saudi melalui Yayasan Raja Faisal di Riyadh, Arab Saudi. Ia juga memperoleh gelar doktor kehormatan di bidang politik Islam dari Universitas Islam Libanon pada tahun 1967. Pada tahun 1991, ia memperoleh 2 gelar kehormatan, yaitu dalam bidang sastra dari Universitas Kebangsaan Malaysia dan dalam bidang pemikiran Islam dari Universitas Sains Malaysia. Pada masa Presiden B.J. Habibie, ia diberi penghargaan Bintang Republik Indonesia Adi Pradana. Muhammad Natsir meninggal pada 6 Februari 1993 di Jakarta dan dimakamkan sehari kemudian. Pemerintah Indonesia baru menetapkannya sebagai pahlawan nasional Indonesia 15 tahun setelah kematiannya, tepatnya pada 10 November 2008.